Sudah sekitar 3 tahun sejak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta mengikuti seruan beliau berjumlah 39 orang. Mereka semua taat dan patuh pada agama yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Beliau sendiri melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi hingga suatu hari beliau menerima wahyu ilahi yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu." Maksud dari kedua ayat ini adalah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak dan terang-terangan menyiarkan dan mengajarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak peduli dengan gangguan orang-orang yang tidak beriman, karena mereka adalah orang yang menyekutukan keesaan Tuhan. Dan sesungguhnya Allah menjaga atau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan orang-orang yang mencemooh dan mengejek beliau. Kemudian wahyu lain diterima lagi oleh beliau yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Maksud dari ayat-ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan peringatan berupa ancaman kepada beberapa kerabatnya, anggota keluarga terdekat terlebih dahulu, dan bersikaplah lemah lembut terhadap orang-orang yang mengikuti beliau dari golongan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, orang-orang yang durhaka tidak mengikuti petunjuk beliau dari golongan manapun, agar beliau menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Beliau bebas dari tanggung jawab dan hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka, meskipun ayah, ibu, dan anak-anak beliau. Kewajiban beliau hanya memberi peringatan. Setelah menerima ayat-ayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah selama sebulan. Karena ternyata beliau berpikir lama, merasa tidak kuat atau sangat sulit menjalankan perintah tersebut, sehingga beliau dikira sakit oleh keluarganya, kerabat, terutama oleh pamannya Abu Thalib. Karena setiap hari selama sebulan beliau tidak terlihat wajahnya, juga tidak pernah keluar rumah. Oleh karena itu, pada suatu hari beliau didatangi paman tercintanya Abu Thalib bersama istri dan kerabat dekat beliau. Oleh pamannya, beliau ditanya tentang sakitnya. Beliau terkejut setelah mendengar pertanyaan itu. Beliau kemudian menjelaskan apa yang beliau hadapi dalam menanggapi pertanyaan pamannya, yaitu bahwa beliau tidak sakit. Alasan kenapa beliau tidak pernah keluar rumah hingga sebulan itu karena beliau baru saja menerima wahyu dari Allah yang berisi perintah agar beliau menyeru kepada keluarganya, kerabat terdekat, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini seruan beliau. Oleh paman-paman beliau diizinkan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut seluas-luasnya. Hanya saja mereka menasihati beliau jika berdakwah kepada keluarga beliau. Abdul Uzza atau Abu Lahab tidak boleh diberitahu dan tidak disertakan agar dia tidak mendengar seruan beliau. Jadi tidak begitu jelas mengapa paman beliau saat itu berkata demikian. Pertemuan pertama. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan dan mendapat kesempatan seluas-luasnya dari paman-paman beliau, keesokan harinya beliau meninggalkan rumah dan pergi ke desa-desa yang dihuni oleh kerabat terdekatnya. Beliau memanggil semua kerabat beliau
dan kemudian berkumpul di kaki gunung Sofa. Saat itu Abu Lahab dipanggil juga oleh beliau karena dia masih anggota keluarga dekat. Beliau mengerti bahwa wahyu yang beliau terima harus disampaikan kepada siapapun. Beliau hanya berkewajiban menyampaikan wahyu Allah semata-mata, antara lain kepada kerabat terdekatnya. Adapun percaya atau tidak, itu bukan urusan beliau, tapi urusan Tuhan. Jadi mengenai nasihat paman-paman beliau, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beliau sama sekali tidak menaatinya, karena jelas-jelas pesan tersebut melanggar perintah Allah yang diturunkan kepada beliau. Kemudian setelah mereka berkumpul di kaki bukit Sofa, termasuk Abu Lahab, beliau membuka pertemuan dan berbicara di depan yang hadir. Adapun awal pembicaraan beliau demikian: bagaimana menurut kalian jika saya memberitahu kalian bahwa ada seekor kuda yang keluar dari gunung ini dan dia ingin mengubah kalian semua? Apakah kalian akan membenarkan saya? Yang hadir menjawab, ya, kami percaya. Kami tidak pernah tahu engkau Muhammad bahwa engkau berdusta. Nabi kemudian bersabda bahwa sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan bagimu di hadapan azab yang sangat keras dari Allah. Begitulah pembicaraan Nabi SAW. Namun tiba-tiba Abdul Uzza atau Abu Lahab berteriak, mengejutkan hadirin. Dengan teriakan nyari, dia menghentikan ucapan Nabi SAW dengan mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua? Pada saat yang sama, dia mengambil batu dan hendak melempar Nabi SAW. Nabi pun langsung terdiam, tidak melanjutkan pembicaraannya karena pertemuan itu dibatalkan oleh Abu Lahab. Lalu dia berkata dengan wajah merah, antara lain, aku belum pernah melihat seorang yang datang pada keturunan orang tuanya dan kaumnya yang lebih keji dari apa yang kamu tunjukkan itu. Kemudian pada saat itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW sebagai berikut: celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sangat celakanya. Sementara itu Abu Lahab masih marah dan berkata, jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka aku akan menembusnya dengan hartaku dan anakku. Oleh karena itu Allah kemudian menurunkan wahyu yang berbunyi, tidaklah berguna darinya Abu Lahab, harta bendanya dan segala usahanya. Abu Lahab terus mengomel sehingga mengganggu pertemuan itu. Oleh karena itu Nabi membubarkan pertemuan tersebut. Setelah hadirin bubar, sebagian dari mereka menyayangkan apa yang telah dilakukan Abu Lahab. Mereka kemudian meminta Nabi SAW untuk mengadakan pertemuan kedua di hari lain, dengan catatan Abdul Uzza atau Abu Lahab tidak dipanggil dan tidak diberitahu, karena jika diberitahu tentu dia akan datang dan selanjutnya mengganggu pertemuan lagi. Permintaan pertama mereka dikabulkan oleh Nabi SAW karena sebelum mereka mengajukan permintaan, beliau sudah merencanakan untuk mengadakan pertemuan kedua. Bahkan jika mereka tidak mengajukan permintaan, beliau pasti akan mengadakan pertemuan lain. Mengenai permintaan agar Abu Lahab tidak diberitahu, beliau tidak setuju, karena beliau keberatan jika salah satu kerabat dekat beliau dari golongan Quraisy tidak dipanggil ke pertemuan tersebut. Karena beliau berkewajiban untuk menyampaikan seruan itu kepada seluruh keluarga, bahkan jika Abu Lahab datang atau tidak, atau apakah dia ingin percaya atau tidak, atau apakah dia ingin mengacau atau tidak, itu bukan tanggung jawab Nabi SAW, tetapi Abu Lahab sendiri. Begitu juga jika ada orang yang sependapat dengan Abu Lahab,
itu menjadi tanggung jawab masing-masing, dan tindakan mereka semata-mata urusan Allah. Demikianlah pendirian Nabi SAW taat dan patuh sesuai dengan petunjuk Allah.